Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Sahabat PHD, jumpa lagi bersama kami SHMH Channel. Apa kabar sahabat PHD hari ini? Semoga di masa pandemi ini sahabat semuanya senantiasa sehat dan sukses selalu dalam menjalankan aktivitas. Amin ya robbal alamin. Sebelumnya, kami juga menghaturkan terima kasih atas partisipasi sahabat PHD semua, dimanapun kalian berada, yang telah mendukung kami sampai hari ini. Semoga kami dan sahabat PHD semua terus bisa menyebarkan nilai kebermanfaatan melalui channel ini, memberikan inspirasi untuk negeri. Sahabat PHD yang berbahagia, kembali bersama kami dalam teknik penulisan peraturan daerah. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas materi tentang bahasa dalam peraturan daerah. Namun, sebelum melanjutkan materi ini, jika tayangan video ini bermanfaat bagi sahabat PHD semuanya, sudilah kiranya memberikan like, komen, share, dan subscribe ya. Dan jangan lupa bunyikan loncengnya. Sahabat PHD, penggunaan bahasa dalam peraturan daerah sebagai berikut. Bahasa peraturan daerah pada dasarnya tunduk pada kaidah tata bahasa Indonesia, baik yang menyangkut pembentukan kata, penyusunan kalimat, teknik penulisan, maupun pengejaannya. Namun demikian, bahasa peraturan daerah mempunyai corak tersendiri yang bercirikan kejernihan atau kejelasan pengertian, kelugasan, kebakuan, keserasian, dan ketaatan asas sesuai dengan kebutuhan hukum. Kemudian, dalam merumuskan ketentuan peraturan daerah, digunakan kalimat yang tegas, jelas, singkat, dan mudah dimengerti. Kemudian, hindarkan penggunaan kata atau frase yang artinya kurang menentu atau konteksnya dalam kalimat kurang jelas. Berikutnya, dalam merumuskan ketentuan peraturan daerah agar digunakan tata bahasa Indonesia yang baku. Kemudian, untuk memberikan perluasan pengertian kata atau istilah yang sudah diketahui umum, tanpa membuat definisi baru. Berikutnya, hindari pemberian arti kepada kata atau frase yang maknanya terlalu menyimpang dari makna yang biasa digunakan dalam penggunaan bahasa sehari-hari. Berikutnya, di dalam peraturan daerah, dihindari penggunaan antara lain beberapa istilah yang berbeda untuk menyatakan satu. Kemudian juga dihindari satu istilah untuk beberapa pengertian yang berbeda. Sahabat PHD, jika membuat pengacuan pasal atau ayat lain, sedapat mungkin dihindari penggunaan frase tanpa mengurangi, dengan tidak mengurangi atau tanpa menyimpang dari. Kemudian, jika kata atau frase tertentu digunakan berulang-ulang, maka untuk menyederhanakan rumusan dalam peraturan daerah, kata atau frase sebaiknya didefinisikan dalam pasal yang memuat arti kata istilah, pengertian, atau digunakan singkatan atau akronim. Kemudian, jika dalam peraturan pelaksanaannya
dipandang perlu mencantumkan kembali definisi atau batasan pengertian yang terdapat dalam peraturan daerah yang dilaksanakan, maka rumusan definisi atau batasan pengertian tersebut hendaknya tidak berbeda dengan rumusan definisi atau batasan pengertian yang terdapat dalam peraturan daerah yang lebih tinggi tersebut. Berikutnya, penyerapan kata atau frase bahasa asing yang banyak dipakai dan telah disesuaikan ejaannya dengan kaidah bahasa Indonesia dapat digunakan jika kata atau frase tersebut antara lain: pertama, mempunyai konotasi yang cocok, kemudian lebih singkat bila dibandingkan dengan padanannya dalam bahasa Indonesia, kemudian mempunyai corak internasional, berikutnya lebih mempermudah tercapainya kesepakatan atau lebih mudah dipahami daripada terjemahannya dalam bahasa Indonesia. Kemudian, penggunaan kata atau frase bahasa asing hendaknya hanya digunakan dalam penjelasan peraturan daerah. Kata atau frase bahasa asing tersebut didahului oleh padanannya dalam bahasa Indonesia dan diletakkan di antara tanda baca kurung. Sahabat PHD, berikutnya adalah pilihan kata atau istilah. Untuk menyatakan pengertian maksimum dan minimum dalam menentukan ancaman pidana atau batasan waktu, maka digunakan kata paling. Sebagaimana contoh di bawah ini, titik-titik, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 bulan atau denda paling banyak 50 juta. Kemudian, untuk menyatakan kata maksimum dan minimum bagi satuan terhadap waktu, maka gunakan frase paling singkat atau paling lama. Untuk satuan jumlah uang, maka gunakan frase paling sedikit atau paling banyak. Kemudian, untuk satuan jumlah non-uang, maka gunakan frase paling rendah atau paling tinggi. Sebagaimana contoh di bawah ini, untuk contoh penggunaan satuan waktu, berikut ini adalah peraturan pelaksanaan peraturan daerah ini harus ditetapkan paling lama 1 tahun terhitung sejak peraturan daerah ini diundangkan. Kemudian, contoh berikutnya, surat permohonan izin usaha disampaikan kepada Dinas Perindustrian paling lambat tanggal ... Masih dalam pilihan kata atau istilah, untuk menyatakan makna tidak termasuk, maka gunakan kata kecuali ditempatkan di awal kalimat jika yang dikecualikan adalah seluruh kalimat. Contoh, kecuali huruf A dan huruf B, setiap orang yang menggunakan jalan provinsi wajib mendapatkan izin dari kepolisian daerah. Berikutnya, kata kecuali dapat pula ditempatkan langsung di belakang suatu kata atau rumusan jika yang akan dibatasi hanya kata yang bersangkutan. Sebagaimana contoh di bawah ini, pemakaian jalan provinsi untuk kepentingan kegiatan masyarakat wajib mendapatkan izin dari kepolisian daerah, kecuali untuk kegiatan kemasyarakatan yang bersifat nasional. Berikutnya, untuk menyatakan makna termasuk, maka gunakan kata selain.
Sebagaimana contoh di bawah ini, selain persyaratan yang telah ditetapkan dalam pasal 7, pemohon wajib ... Sahabat PHD masih dalam pilihan kata atau istilah. Untuk menyatakan makna pengandaian atau kemungkinan, maka digunakan kata jika, apabila, atau frase dalam hal. Kemudian, kata jika digunakan untuk menyatakan suatu hubungan klausal, yakni pola karena, maka. Sebagaimana contoh di bawah ini, jika suatu perusahaan melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud dalam pasal ... izin perusahaan tersebut dapat dicabut. Berikutnya, kata apabila dapat digunakan untuk menyatakan hubungan klausal yang mengandung waktu. Sebagaimana contoh di bawah ini, apabila ketua tim berhenti dalam masa jabatannya karena alasan sebagaimana dimaksud dalam pasal ... yang bersangkutan diganti oleh pengganti ... Berikutnya, frase dalam hal dapat digunakan untuk menyatakan suatu kemungkinan, keadaan, atau kondisi yang mungkin terjadi atau mungkin tidak terjadi. Dalam hal ini, pola kemungkinan atau maka. Contoh, dalam hal ketua tim tidak dapat hadir, rapat dipimpin oleh wakil ketua. Selanjutnya adalah tentang frase. Frase pada saat digunakan untuk menyatakan suatu keadaan yang pasti akan terjadi di masa depan. Kemudian, untuk menyatakan sifat kumulatif, maka digunakan kata dan. Sebagaimana contoh di bawah ini, ketua dan wakil ketua melaksanakan ... Berikutnya, untuk menyatakan sifat alternatif, maka digunakan kata atau. Sebagaimana contoh di bawah ini, ketua atau wakil ketua dapat melaksanakan ... Berikutnya, untuk menyatakan sifat kumulatif sekaligus alternatif, maka digunakan frase dan garing atau. Contoh, ketua dan garing atau wakil ketua memimpin ... Berikutnya, untuk menyatakan adanya suatu hak, maka gunakan kata berhak. Sebagaimana contoh di bawah ini, setiap orang berhak mendapatkan informasi tentang ... Berikutnya, untuk menyatakan pemberian kewenangan kepada seseorang atau lembaga, maka gunakan kata berwenang. Sahabat PHD, masih tentang pilihan kata atau istilah. Untuk menyatakan sifat diskresioner dari suatu kewenangan yang diberikan kepada seseorang atau lembaga, maka gunakan kata dapat. Berikutnya, untuk menyatakan adanya suatu kewajiban yang telah ditetapkan, digunakan kata wajib. Jika kewajiban tidak dipenuhi, maka yang bersangkutan akan dijatuhi sanksi hukum menurut hukum yang berlaku. Sebagaimana contoh di bawah ini, untuk membangun rumah, seseorang wajib memiliki izin mendirikan bangunan. Berikutnya, untuk menyatakan
pemenuhan suatu kondisi atau persyaratan tertentu, maka gunakan kata harus. Jika keharusan tersebut tidak terpenuhi atau tidak dipenuhi, maka yang bersangkutan tidak dapat memperoleh sesuatu yang seharusnya akan didapatkan. Sebagaimana contoh di bawah ini, untuk memperoleh izin mendirikan bangunan harus memenuhi persyaratan titik-titik. Kemudian, untuk menyatakan adanya larangan dalam sebuah peraturan daerah, maka gunakan kata dilarang. Sahabat PHD yang berbahagia, demikian pemaparan materi kita kali ini tentang penggunaan bahasa dalam peraturan daerah. Untuk mendapatkan materi lanjutan yang lebih lengkap tentang teknik penulisan peraturan daerah, silahkan sahabat PHD bisa ikuti terus video kami selanjutnya pada setiap hari Rabu dan Kamis. Sahabat PHD, jangan pernah berhenti untuk belajar dan berbuat baik, karena hidup ini tak pernah berhenti memberikan pelajaran dan kebaikan. Jika ada kritik, saran, dan pertanyaan dari sahabat PHD semuanya, silahkan bisa melalui kolom komentar atau melalui email kami yang ada di deskripsi video ini. Follow juga medsos kami di bawah ini ya. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.